Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayah bunda yang saya hormati, serta anak-anakku generasi Qur'ani yang solih dan solihah, mari kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur panjang sehingga dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, hingga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah tetap istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Ayah bunda dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang istiqomah. Sering kita mendengar kata istiqomah ketika kita melihat dan mengetahui kebaikan seorang muslim, ibadah seorang muslim, pasti kita akan mendoakan mereka dengan ucapan semoga istiqomah. Tapi apakah kita sudah memahami makna istiqomah yang sebenarnya? Makna istiqomah yang pertama adalah lurus. Sebagaimana sering kita ucapkan dalam doa, minimal 17 kali kita ucapkan, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi makna istiqomah yang pertama adalah lurus. Jalan lurus adalah jalan yang membawa kita kepada tujuan yang kita inginkan. Lanjutan ayatnya adalah yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan yang sesat. Niatnya hanya tertuju kepada Allah saja, tujuannya hanya Allah saja, lurus amalnya sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat garis lurus dengan tangannya beliau. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau juga membuat garis lain di samping kiri dan kanannya. Kemudian bersabda, ini adalah jalan lain. Tidak ada satupun darinya, melainkan padanya ada setan yang menyeru kepadanya. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim. Jadi, kita tidak jika kita berbelok dari jalan yang lurus, berarti kita sedang digoda oleh seruan syaitan. Kemudian makna istiqomah yang kedua adalah mudawwamah, continue, rutin dan berkesinambungan. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menyukai ibadah yang dilakukan secara rutin daripada yang dilakukan sekali tempo, meskipun dengan mengerahkan segenap tenaga dan waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah suatu kali Alqamah berkata atau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah amal Rasulullah?
apakah beliau memiliki hari-hari khusus untuk memaksimalkan amal? Beliau menjawab, tidak. Amal yang beliau lakukan adalah amal yang rutin. Hadis riwayat Bukhari. Beribadah dengan kontinu meskipun dengan kadar yang sedikit lebih banyak faidah dan lebih bagus pengaruhnya dalam kebaikan dibandingkan dengan amal yang sekaligus banyak dan berat namun tidak dilakukan dengan rutin atau kontinu. Dengan amalan rutin pula, seseorang tercatat melakukan suatu ibadah yang menjadi kebiasaannya meskipun suatu kali ia tidak melakukannya karena adanya udzur atau halangan. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahihan." Apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar, perjalanan, maka tercatat baginya pahala seperti ketika ia beramal di saat mukim dan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis di atas adalah misalnya seseorang terbiasa atau istiqomah melakukan sholat tahajud. Kemudian suatu kali dia tertidur pulas sehingga tidak dapat melaksanakan sholat tahajud, maka dia tetap mendapat pahala sholat tahajud karena ibadah itu rutin ia lakukan. Ibadah itu istiqomah dia lakukan. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang berbahagia, melaksanakan amal ibadah itu mudah. Yang sulit adalah istiqomah. Iman seseorang terkadang naik, terkadang turun. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Terkadang merasakan lelah, bosan, dan lain-lain. Saat itulah istiqomah seseorang sedang diuji. Namun, ingat, saat perasaan itu muncul, segera kuatkan lagi niatnya, berusaha mendekat dan kembali menapaki jalan yang lurus. Tapi bagaimana caranya? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, seorang pakar motivasi mengatakan tips mendobrak kemalasan dan ketakutan dengan cara melakukan sebaliknya. Jika dia malas sholat, segera bangun untuk sholat, maka rasa malas itu akan berangsur-angsur hilang. Kedua, menyadarkan diri kita bahwa kita ini diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Maka segala aktivitas dunia jangan sampai mengalahkan tujuan akhirat kita. Disitulah kita akan tersadar. Ketiga, menyadarkan diri kita bahwa kehidupan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan akhirat. Ini yang kemudian memunculkan semangat kembali untuk berbuat kebaikan. Nah, ini 3 hal ini saat iman kita ataupun semangat kita menurun. Ingat 3 hal ini. Nah, ayah ibu yang berbahagia serta anak-anakku yang sholih dan sholihah, untuk itu di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan sebagai riyadhah, sebagai latihan dalam melaksanakan ibadah secara rutin seperti sholat malam, tadarus Al-Quran, berinfak sedekah, dan lain-lain. Ibadah-ibadah tersebut dapat diruntinkan di bulan-bulan lainnya. Maka mari kita bersama-sama niatkan untuk melakukan amalan istiqomah. Insya Allah amalan yang sudah terbiasa dilaksanakan setiap hari di sekolah dapat dilanjutkan di rumah. Seperti istiqomah sholat duha, istiqomah mengaji,
menghafal dan murojaah Al-Quran. Jadi, walaupun libur sekolah, amalan-amalan itu tetap dilaksanakan di rumah. Menjadi amalan istiqomah. Semoga Allah mudahkan kita menapaki jalan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.